Shalom Shalom sahabat Signifikan Woman. Hari ini kita ketemu lagi dalam podcast signifikan kita. Dan saya percaya hari ini podcast kita akan memberkati ibu-ibu semua yang sedang menyaksikan podcast kita. Dan pastikan sebelum menyaksikan obrolan kita hari ini, bahwa ibu-ibu semua sudah like, comment, subscribe, and share. Oke? Dan hari ini kita kedatangan seorang tamu. Siapa Tante Debbie? Ya, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, yaitu Dr. Herutami Kusumo Wardani MPH, atau panggilan hari-harinya Dr. Tami. Wow. Yang jadi pertanyaan kami, kok bisa ya seorang dokter yang memiliki gaji yang bombastis itu meninggalkan pekerjaannya untuk melayani Tuhan? Ya mungkin buat shalom dulu ya. Iya, buat shalom buat para Ya. ibu-ibu yang luar biasa. Ya. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk datang dan share tentang ini gitu ya. Kalau ditanya kenapa sih udah punya pekerjaan yang mungkin mapan gitu ya, gajinya juga enak gitu, terus kamu tinggalin buat pelayanan gitu. Kalau mau ngomong jujur, nggak pernah ada dalam pikiran saya gitu. Karena dari kecil tiap orang tanya, gede mau jadi apa? Dokter. Oh, memang udah cita-cita ya dok ya dari kecil. Cita-cita dari kecil. Jadi cita-cita dari kecil itu perlu juga ya dok ya? Perlu gitu. Dan terus kalau ditanya kenapa? Ya karena saya sayang Tuhan Yesus sih, dan saya mendengar panggilannya untuk hidup saya gitu. Itu sih kalau saya boleh sampaikan. Ya, bisa bercerita lebih dalam lagi bagaimana kok bisa masuk dalam pelayanan seperti ini? Gitu. Boleh. Jadi waktu saya memiliki pekerjaan di dunia, mungkin orang bilang sekuler ya. Ya. Nah, saya ikut join ke salah satu sekolah Alkitab. Nah, di situ saya belajar bagaimana membangun hubungan sama Tuhan Yesus. Nah, satu hari waktu itu saya ingat banget masih masa pandemi. Saya diberi tugas sebetulnya sama atasan saya untuk mendeklar bahwa akan ada penyesuaian gaji untuk karyawan. Besarannya mungkin sekitar 50%. Oh, jadi ada pemotongan lah istilahnya, pemotongan gaji Ya, gitu. seperti itu ya gitu. Nah, terus Jadi waktu sorry saya potong. Jadi waktu itu Dokter Tami sedang bekerjanya ya, itu di saya mana bekerja dok? di salah satu rumah sakit Oke, swasta. oke. Dan posisi saya sebagai pimpinan rumah sakit gitu. Jadi waktu harus menyampaikan kabar ini, saya juga cukup stres ya. Maksudnya lagi pandemi loh. Iya, betul. Dikurangin kan itu juga bermakna gitu. Apalagi kita was-was ya. Jangan-jangan kena COVID, nanti gimana berobat dan sebagainya. Nah, waktu saya diberi tugas itu, saya lagi jalan sebetulnya di GBK, jalan pagi gitu. Saya pakai headset gitu di sini sambil dengerin lagu pujian lah ya. Kan ceritanya udah belajar Alkitab nih gitu. Sambil jalan gitu tiba-tiba saya lagi mikir gitu, ada suara saya dengar. Kamu nggak percaya sama saya? Siapa nih yang ngomong gitu? Tapi somehow saya tahu itu suara Tuhan gitu. Enggak, saya percaya, saya bilang gitu. Enggak, kamu nggak percaya sama saya. Itu diulang sampai 3 kali. Terus saya bilang, oke Tuhan, aku memang nggak percaya. Terus kita ada kayak perbincangan singkat tapi bermakna buat saya, karena habis itu Tuhan tuh memperlihatkan saya sebuah kayak penglihatan mungkin ya, visi gitu. Saya kayak dibawa melihat alam semesta, gunung, laut, semuanya gitu ya. Terus Tuhan bilang, kamu tahu ini siapa yang punya? Ya engkau Tuhan, saya bilang. Kalau kamu tahu ini aku yang punya, kenapa kamu masih nggak percaya? Kenapa kamu pusing sama orang-orang yang mereka aja masih khawatir sama masa depannya? Terus karena sepanjang karir saya kemarin saya dipercaya untuk mimpin rumah sakit 1 dekade lebih, itu wajah-wajah para pemilik perusahaan ini bermunculan gitu. Di pikiran ibu. Terus sampai saya bilang ini, tapi mereka semua kaya loh Tuhan. Kelihatannya perusahaannya juga banyak, tapi kalau saat pandemi gini semua turun pendapatannya, kira-kira menurut kamu mereka stres nggak? Iya ya Tuhan gitu. Nah terus saya bilang oke. Jadi pertanyaan ini yang menggugah saya,
mau sampai kapan kamu tunda bekerja untuk saya? Wow. Itu jelas banget. Terus saya sampai kaget gini, hah, maksudnya saya harus full time gitu kan? Saya lagi di puncak karir saya nih gitu. Sambil saya jalan terus, tiba-tiba ada salah satu teman saya, beliau juga belajar Alkitab, kebetulan di sekolah yang sama. Kita nggak pernah ngobrol apapun, terus tiba-tiba dia tepuk bahu saya, dia bilang gini, kalau Tuhan kasih visi, dia kasih provisi. Wow, satu perkataan yang bagus banget ya. Iya. Kalau Tuhan kasih visi, Dia pasti Dia- kasih provisi, iya, penyediaannya gitu. penyediaannya. Terus dia luar lewat aja biasa. gitu di depan saya gitu. Sampai saya bilang ini apa sih? Saya nggak cerita sama siapa-siapa, baru ngobrol sama kamu Tuhan. Udah ada orang yang bilang begini gitu. Nah sejak itu saya menggumulkan ya istilahnya. Ini benar nggak sih dari Tuhan atau cuma keinginan saya gitu? Karena dulu saya pernah bilang sama suami saya seorang dokter juga. Saya bilang sama beliau, nanti kalau udah at some point atau umur tertentu gitu ya, karirmu sudah stabil, saya mau pelayanan saja gitu. Dan ternyata begitu datang saatnya saya yang kaget gitu kan. Shock. Aduh kok saya disuruh begini gitu sih, singkat ceritanya seperti itu kan. Oke, akhirnya dokter masuk dalam pelayanan. Ya. Ya, sekarang yang kami ingin tahu, tantangan terberat apa yang dokter alami ketika dokter masuk dalam pelayanan? Tantangan terberat adalah penyesuaian ya, karena kan berbeda sekali gitu dunia kantor dengan dunia pelayanan. Itu sangat berbeda. Kalau di kantor makin kita pakai menunjukkan bahwa kita baik gitu ya, performa kita baik, kita di reward dengan gaji yang atau bonus lah gitu ya, Iya. makin nambah. Tapi kalau di pelayanan, halo kamu kerja sama Tuhan, kita malah justru nggak bisa pakai performa, karena Tuhan kepengen hubungan sama Dia. Iya. Karena Tuhan nggak pernah pengen kita datang seolah-olah ini loh Tuhan saya layak gitu. Karena kan kita dilayakkan itu oleh kebenaran Kristus ya, bukan oleh performa kita pribadi. Jadi kalau di dunia sekuler duitnya jelas, di pelayanan saya sempat gini juga, nggak ada duitnya ternyata gitu kan. Ternyata dan saya jadi belajar banyak bahwa kalau dunia bilang kesuksesan itu parameternya adalah berapa banyak yang kamu punya, entahkah itu uang, aset dan sebagainya. Justru di pelayanan itu kesuksesan bukanlah pada berapa banyak yang kamu punya, Iya. tetapi siapa yang kamu punya gitu. Iya. Karena itu benar-benar memberikan kita hikmat untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan gitu. Itu nggak gampang sih, karena saya butuh waktu juga untuk mencerna, karena dulu pikiran saya tuh selalu duit. Iya. Tapi sekarang begitu saya kenal Yesus, nggak lagi itu. Ternyata ukuran dunia bilang kesuksesan itu parameternya adalah uang. Tuhan tidak bilang begitu. Dia bilang kesuksesan itu uang termasuk di dalamnya, tetapi bukan semuanya. Bukan segalanya. Bukan segalanya. Dia pengen kita hidup makmur. Makmur itu meliputi apa aja? Keuangan iya, kesehatan iya, hubungan dengan keluarga iya gitu. Jadi apa yang kita punya di dalam Yesus sebetulnya jauh lebih besar dari apa yang dunia Iya, Yohanes 10 sebagai ayat 10 ya. Ya. Diberikan kepada kita ya. Iya. Berkelimpahan. Hidup berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan. Nah, karena sudah mengerti arti itu semua, jadi ketika dokter kami mengalami tantangan itu tidak membuat dokter untuk mundur, malah semakin maju ya untuk melayani dia. Kalau boleh jujur ya, namanya manusia gitu ya, kita butuh banget untuk komunitas yang bisa apa namanya support gitu. Iya. Karena kalau enggak Penting tuh. itu beneran deh, kan di gereja suka ada cool ya. Iya, iya. Nah itu komunitas tuh penting banget gitu, karena kita beliefnya sama. Ya. Nah itu benar-benar mensupport, karena kalau ditanya langsung nggak berapi-api, enggak juga gitu, karena kayak ini Tuhan beneran nggak sini di sini gitu. Tapi ada, saya punya support system yang memberi Mendukung. terus gitu. Ya, masuk. Kamu komit sama Tuhan dan belajar percaya sama Dia gitu. Karena benar-benar apa ya? Kita hidup tuh kan kadang dipengaruhi oleh apa orang bilang ya. Iya, apa kata orang? Apa kata orang gitu. Banyak juga yang bilang sama saya gini, kamu kayaknya agak di luar pikiran ya. Mungkin lagi nggak waras nih, meninggalkan sesuatu yang udah Settle. settle Udah terus nyaman gitu kan.
terus kamu tinggalin begitu aja. Saya sempat kepikiran gitu juga, jangan-jangan ini keinginan pribadi ya. Tetapi dengan berjalannya waktu, saya berjalan mengenal dia, makin hari saya makin yakin bahwa ya memang ini panggilan Tuhan buat saya, karena ada damai sejahtera di dalamnya gitu. Ya. Iya, iya. Ukurannya adalah damai sejahtera Ya. ya dok ya. Iya. Memang nggak gampang ya dok untuk meninggalkan sesuatu yang udah kita nyaman secara dunia, apa yang udah enak secara jasmani kita, terus ninggalin untuk sesuatu yang tanda kutip kayak belum jelas nih, Iya. gitu kan? Iya. Nah, ini sih sebenarnya seru banget ya dok. Perjalanannya itu kan nggak gampang dok. Nah, dari dokter mendengar suara itu untuk menuju ke perjalanan, iya saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan gitu ya, untuk melayani Tuhan dan Dengan dalam sungguh-sungguh. pekerjaannya, itu gimana dok? Semua butuh Prosesnya tuh gimana iya, gitu loh, kan kita butuh. juga perlu tahu ya Iya. sahabat-sahabat ya. butuh proses dan butuh persiapan Nah. gitu, karena kita nggak bisa bagiin apa yang kita nggak punya. Apalagi saya bukan orang yang memang datang dari dunia pelayanan kan Iya, gitu ya, iya. Bu Debi Cilengleng. Jadi saya masuk ke situ, saya nggak langsung pelayanan apa ini Tuhan yang harus saya Iya, lakukan, enggak. iya. Saya ambil waktu dulu untuk mempersiapkan diri. Artinya apa? Mengenal dulu siapa sih ini Yesus, Ya. seperti apa sih dia bagi saya gitu. Karena ada satu perkataan Martin Luther King, saya ingat banget waktu itu saya lagi di kelas duduk. Pertanyaannya gini, apakah passionmu gitu? Hmm. Dulu saya berpikir passion saya adalah karena saya dokter yang ambil manajemen rumah sakit, saya pikir ya manajemen rumah sakit lah gitu. Tapi ternyata definisi dari passion untuk Martin Luther King kemarin ngomongnya gini, passion itu adalah sesuatu yang membuat kamu bisa rela menyerahkan hidupmu. Saya duduk diem di bangku itu, saya pikir gini, apakah benar ya manajemen rumah sakit adalah passion saya? Karena jujur nih kata anak-anak sekarang, kamu rela mati nggak buat pekerjaanmu? Jadi Kayaknya gimana enggak. definisi passion itu gimana dok? Mungkin bisa diulang. Sesuatu yang membuat kamu rela menyerahkan hidupmu. Itu passion ya. Ya. Jadi dimana kita bisa merelakan hidup kita. Ya, Itu bahkan passion. mati gitu untuk passion itu. Oke. Terus kayaknya saya duduk di situ, saya review ulang kehidupan saya gitu ya. Saya mikir, apakah pekerjaan saya membuat saya rela untuk meninggalkan hidup saya sampai saya kehilangan itu gitu? Enggak. Terus teman-teman, bahkan kalau keluarga mungkin ditanya kita rela gitu ya. Apalagi ibu-ibu buat anak gitu ya. Tapi kalau suami belum tentu juga gitu kan. Iya, Tapi kalau pernah ada problem sama pernikahannya gitu. Jadi siapa yang menurut kamu menjadi passionmu? Waktu ada pertanyaan itu saya langsung cuma satu kata, Yesus. Ya. Karena dari dulu dia selalu ada dalam setiap musim hidup saya. Amin. Mau saya lagi happy, mau atau saya lagi susah banget, dia ada gitu. Jadi saya pikir, oh no, saya salah taruh passion saya kepada sesuatu yang fana. Tuhan bilang kan, apa gunanya seseorang punya semua di dunia tapi kehilangan nyawanya. Betul. Gitu. Jadi itu yang membuat saya meriset ulang. Passion saya ternyata Yesus ya gitu. Dan jadi yang saya lakukan, karena kita juga dididiknya seperti itu ya, ada masa persiapan untuk kamu bisa masuk ke dalam sesuatu hal. Contoh, kalau untuk jadi dokter kan dia nggak ujuk-ujuk Ya, jadi Langsung jadi dokter ya. belajar dulu gitu. Harus belajar. Ada Iya, tahap-tahapnya ada yang tahapannya. dilalui. Jadi arsitek juga begitu, belajar dulu gitu. Nah, jadi untuk jadi seseorang yang di pelayanan ya kamu mesti belajar dulu dong pribadinya dia gitu. Itu kemarin yang saya lakukan karena saya dapat definisi baru tentang pelayanan. Pelayanan itu bukan kegiatan pelayanan. Kegiatan pelayanan mungkin yang sering kita lakukan di gereja. Iya. Tetapi kalau pelayanan itu adalah hubunganmu dengan Tuhan. Sedemikian intimnya sampai tercipta sungai kehidupan di dalam hidupmu gitu. Dan itu benar-benar mengalir keluar, inside out prosesnya. Jadi waktu Tuhan buka kesempatan untuk kamu bisa melakukan kegiatan pelayanan, ini udah gak kebendung lagi air kehidupannya. Itu pasti kena ke banyak orang gitu. Nah, untuk bisa seperti itu ya harus bangun dulu hubungan sama dia.
Ya, bangun hubungan dengan Tuhan itu penting ya. Ya penting banget. Yang menggelitik saya sedikit ini, saya mau tanyakan kepada Dokter Tami adalah begini, pelayanan itu kan butuh uang, Ya, iya kan? Nah, bagaimana apa yang Dokter Tami lakukan? Kan waktu Dokter Tami kerja itu kan Dokter Tami kan dapat gaji, iya kan? Setelah dokter meninggalkan pekerjaan jabatan yang dulu, mau enggak mau kan gak ada Nggak gaji. ada. Iya. Nah, sedangkan rumah tangga kan mesti running. Iya kan? Anak sekolah, biaya ini, biaya itu. Sedangkan dulu kan dokter dengan suami ya, yang juga seorang dokter ya, itu sama-sama menghasilkan. Sekarang kalau nggak ada penghasilan satu, sedangkan dokter masuk dalam pelayanan, tentu berat kan untuk rumah tangga. Itu bagaimana? ya saya dulu juga masuk dengan pemikiran yang sama gitu. Artinya iya. dua kantong nih, sekarang satu kantong doang. Tapi Tuhan bilang, kamu mau belajar percaya nggak gitu. Terus saya bilang, oke Tuhan, saya mau belajar percaya. Ini saya nggak bisa cerita in detail gitu ya, maksudnya gimana caranya, Tuhan tuh dia yang tahu. So supernatural sekali gitu. Tapi yang pasti dia memberikan hikmat untuk saya bisa mengelola keuangan keluarga gitu. Jadi lucunya waktu dulu dua kantong nih gitu ya. Maklum ya, keluarga muda kan cicilan banyak ya. Nggak ada dusta di antara Iya, kita. nggak ada dosa di antara kita gitu kan. Nah, itu kok kayaknya nggak kebayar-bayar gitu ya. Tapi begitu saya taat sama dia, saya benar-benar menyaksikan pembelaan Tuhan tuh luar biasa. Cicilan satu ketutup, cicilan kedua lunas, gitu terus gitu. Sampai saya waktu lihat itu ya, bulan pertama, alah masa iya sih Tuhan cukup. Ternyata bulan pertama cukup, kedua cukup, ketiga cukup, sampai saya bilang, masih hitungan bulan, kalau tahun gimana gitu kan. Ternyata Tuhan buktikan selalu ada porsi yang untuk mencukupi kita, dan ada porsi yang bisa ditabur untuk benih gitu. Berarti Dokter Tami berani meninggalkan gaji yang tadi dikatakan bombastis ya, untuk melayani Tuhan. Beliau bisa melihat mujizat setiap hari yang Tuhan kerjakan dalam rumah tangganya. Betul. Nah, seperti yang temennya Ibu Tami bilang ya, waktu di jalan Bu Tami tadi cerita ya, yang kalau Tuhan kasih visi, Tuhan pasti nyediain. Iya. Ya, Iya. itu terjadi ya Bu Tami. Iya, terjadi dalam hidup Dokter Iya, Tami iya. ya. Dan saya mau tanya juga nih, kan waktu Dokter Tami memutuskan untuk udah oke, aku pelayanan, ini kan melibatkan keluarga, betul kan ya? Karena Dokter Keluarga Tami ini dan ya udah semua ya, dan sudah anak, berkeluarga, suami. udah punya suami dan anak. Nah, itu bagaimana respon pertama dari suami? Apakah langsung mendukung atau ya Dokter Tami bisa cerita? Menjelaskan kepada kami. Saya yang tadi dulu ya, agak kembali ke yang pertanyaan tadi. Ya. Saya akhirnya mengerti bahwa Tuhan pemeliharaannya tuh buat anak-anaknya adalah dari berkat kepada berkat, Yes. from blessing Amin. to blessing. Amin. Saya nggak kepengen hidup dalam mujizat setiap saat, karena kalau mau mengalami mujizat ternyata kita harus lewatin krisis dulu, Iya. Kak Debbie gitu. Jadi ya abundant blessing dari dia. Di balik masalah ada berkat ya. Kalau pertanyaannya gimana responnya keluarga, nah ini nih yang saya mesti cerita gitu ya. Karena dari dulu yang paling gak mau saya hanya di rumah atau jadi ibu rumah tangga saja dan tidak berkarir, itu cuma 2 orang, ibu saya dan suami saya. Nah, jadi waktu saya dapat calling ini, saya doa, saya dapat konfirmasi dari ayat, tuh saya minta tanda sama Tuhan. Tuhan, saya nggak mau bodoh gitu, maksudnya ya ini hidup masalah saya, keputusannya ya. hidup saya gitu. Jadi saya minta tandanya Tuhan. Saya minta kalau saya ngomong sama 2 orang ini tidak ada kata tidak boleh. Gitu. Iya. Ya udah, pertama saya ngomong dulu sama ibu saya. Waduh, ibu saya tuh ya saya jadi seperti ini karena saya punya ibu yang luar biasa sih. Dan dia benar-benar mengajarkan anak-anaknya untuk tidak bergantung pada siapapun. Mandiri ya. Mandiri gitu. Secara finansial. Nah, udah secara apapun lah gitu. Nah, terus saya ngomong sama ibu saya. Kaget deh saya. Ibu saya bilang gini, Dengan jawabannya ya. dengan jawabannya. Enggak, Mbak Ibu nggak nanya apa, cuma ya sudah, kalau Tuhan memang kepengen seperti itu, jalani saja. Wah. Itu saya kaget ya, maksudnya, hah, kok gini ya gitu. Terus saya bilang, oke Tuhan, tapi masih satu, Suami masih ya. ada suami. Kita kan masih punya mimpi Iya. gede gitu Iya, ya. iya. Maksudnya Dan punya anak-anak cicilan-cicilan juga, ya. itu. Terus saya bilang sama suami saya dapat seperti ini, ayatnya kayak begini. Kalau kamu keberatan nggak apa-apa, saya bisa tunda sampai nanti kira-kira kita siap gitu. Tanpa saya sadari gitu, suami saya bilang nih, kenapa mesti ditunda, lakukan aja. Itu saya benar-benar wow,
Dua-duanya mengkonfirmasi ya. Wow. kayak begitu gitu. Saya sampai, Tuhan Engkau nih ajaib banget ya, apa yang Engkau punya buat saya gitu. Saya pegang aja Yeremia 29 ayat 11 kan. Iya, iya. Rancangan dia selalu rancangan yang terbaik gitu. Jadi saya belajar taat itu aja. Memang untuk belajar taat tuh nggak gampang ya, Ling. Itu ya benar tuh. Wah, Ada perlu melangkah daging. ya. Ada daging yang mesti disalibkan. Iya. Wow. Luar biasa ya dok ya. Jadi konfirmasi, salah satu konfirmasi terbesar memang keluarga biasanya dok. Dan orang tua Orang ya. terdekat. Dan Ya, orang orang tua. terdekat itu penting banget. Betul. Kadang kan kita mendengar, kalau kita ambil satu keputusan gini kan, kita dengarnya dari teman-teman, dari orang-orang, ini iya, ini enggak. Ya memang konfirmasi yang paling baik adalah Orang orang-orang terdekat. terdekat itu. Iya. Ya. Dan firman Tuhan. Itu yang pertama Iya. pasti ya. Wow, luar Iya. biasa. Dan apakah pilihan ini menurut Dokter Tami yang terbaik atau bagaimana? Saya sekarang berhenti memikirkan untuk ini terbaik menurut siapa dulu gitu kan ya. Iya, iya. Karena kalau bicara tentang terbaik menurut versi Tami, ya saya nggak berhenti gitu. Iya, betul. Tapi karena Tuhan bilang, yuk jalan yuk bareng gitu. Jadi saya belajar percaya bahwa ini yang terbaik yang Tuhan sediakan. Gitu. Dan tadi kalau Kak Debbie bilang, itu gimana pelayanan kan butuh dana. Iya, saya sampai bilang ini, Tuhan, dulu saya punya uang gitu ya, untuk saya bisa mensupport apapun yang saya mau lakukan gitu. Sekarang saya terbatas loh, karena kan beneran belajar mengelola apa yang suami saya percayakan pada saya. Saya kaget saya waktu itu, saya sambil bukan acara gereja, malah lagi duduk diem doa ambil waktu sama dia. Terus Tuhan tuh pegang tangan saya, dia bilang gini, yang nyuruh kamu pakai sumbermu siapa? Berhenti ya nak, karena sumbermu terbatas. Sekarang waktunya kamu pakai sumberku. Dan saya kaget-kaget juga gitu, ternyata Tuhan kirimin orang-orang gitu untuk mensupport, Bu bikin pelayanan apa lagi gitu, saya bisa support di mana gitu. Saya bilang saya nggak ambil sepeser pun, ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya bersyukur saya ketemu orang-orang yang hatinya memang mau memberi buat Tuhan gitu. Dan saya melihat benar bahwa tangan Tuhan itu benar mengeluarkan sumber daya yang tak terbatas gitu. Jadi ya buat saya it's a journey ya. Jadi Rasanya pengen teriak nih saya dok. Gila, Tuhan tuh dahsyat ya. benar-benar Tuhan dahsyat sih. Bisa melihat kebaikan Tuhan ya Iya. dalam hidup. Dan sekarang setelah dokter Tami memutuskan, iya, oke, pelayanan jalan sama Engkau Tuhan. Sekarang apa yang dokter Tami sedang lakukan gitu dalam pelayanan? Kan kita juga mau tahu ya, apa yang setelah dokter Tami sepakat sama Tuhan, sekarang apa yang dokter Tami sedang lakukan? Yang saya lakukan, saya karena saya bergumul ya, Tuhan pelayanan apa nih yang saya harus lakukan gitu. Kalau nyanyi jelas enggak. Nanti kalau saya nyanyi Itu bagian Ling-Ling. iya, nanti kalau saya nyanyi orang bisa kabur kan gitu ya. Jadi apa gitu kan, maksudnya di kesehatan pun apa gitu kan. Ternyata Apalagi dokter Tami juga bukan seorang yang memang tadinya pelayanan ya sebelumnya ya. bukan. Jadi agak, Tuhan ngapain nih gitu ya. Ya, lanjut. Maksudnya waktu mahasiswa sih iyalah jadi guru sekolah minggu gitu. Tapi setelah kerja aduh udah lupa gitu kan, karena Ya sibuk karena sudah banget. cemplung ke sekuler ya. Iya. Jadi saya dapat Tuhan bicara kepada saya, callingnya ini gitu, itu yang harus kamu lakukan, dan ini sejalan dengan amanat agung. Tuhan bilang kan, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Terus waktu saya bingung gitu ya, apa ya, kok dokter ujuk-ujuk datang ke pelayanan gitu, orang juga mungkin siapa loh gitu kan. Nah, itu saya dikasih bahan-bahan, jadi ada sejawat saya, beliau tuh dokter spesialis, kalau saya nggak salah ortopedi ya, bedah tulang di Afrika Selatan. Ternyata dia juga dipanggil Tuhan untuk mengajar. Nah, di situ Bisa terkoneksi tuh bagaimana dok? I don't know, Tuhan yang bener-bener Tuhan tiba-tiba atur saya segala sesuatunya saya ya. dikontak gitu sama salah satu teman saya, terus dia bilang gini, kayaknya nih kamu cocok deh dengerin ini. Saya bolak-balik dengerin nggak ngerti, tapi kalau kamu pasti ngerti karena ini tentang dunia medis. Ternyata benar gitu, dan saya belajar banget bahwa dokter itu dalam bahasa Yunani artinya pengajar. Jadi saya pikir, oh ini Tuhan. Sampai saya tanya, Tuhan, oke, kalau misalnya amanat agung bilang harus memuridkan semua bangsa gitu ya. Ya udah, aku ikut rencanamu. Tapi kepada siapa saya memuridkan kan gitu ya. Karena kan ada orang yang tergerak mungkin ke yang lain di luar yang belum mengenal Tuhan. Juga sebenarnya. Gitu kan.
Terus saya tanya, itu ini percaya nggak percaya? Saya lagi ikut online gereja online. Oh, pendetanya bilang gini sama saya, kamu yang menanyakan pelayananmu harus kemana? Wah, Saya begini, nih apaan sih nih gitu. Pelayananmu adalah kepada anak-anakku yang sudah kenal sama aku tetapi belum paham bagaimana kasihku untuk mereka. Jadi mengenal kasih karunia dan iman gitu. Tidak terpaku pada hukum Taurat. Karena kan Yesus datang juga bukan untuk meniadakan Ya, hukum betul. Taurat, tapi menyempurnakan gitu. Di situ saya baru paham. Oke, berarti saya tidak menarik-narik orang dari apapun gitu untuk mengkristenkan, tidak, tetapi saya beneran memuridkan anak-anak yang sebetulnya sudah kenal Yesus tapi belum punya pemahaman yang Pengenalan. Yang benar benar. gitu. Iya, iya. Dan itu teman-teman itu yang kan akhirnya dokter Tami itu memuridkan ya, bahasanya sekarang ya, memuridkan ya. Dan orang-orang itu dari mana, Dok? Orang-orang itu Tuhan yang kirim. Jadi ini ceritanya lucu gimana gitu ya. Saya baru ngeh belakangan ini bahwa ternyata selama saya bekerja itu kan ya biasa ya, kalau orang kerja kan dari satu perusahaan ini ke perusahaan Iya, ini gitu iya. ya. Ternyata setiap perhentian itulah saya ketemu sama murid-murid Yesus ini gitu. Jadi contoh nih ya, tadi saya cerita sama Kak Devi. Ada salah satu teman saya, karena saya dokter dia perawat. Dulu kami sama-sama merintis tim UGD lah ceritanya gitu. Saya tuh iseng aja pagi itu buka status WhatsApp. Terus saya lihat dia selalu posting tentang ayat. Tapi di sini Tuhan bilang, kamu kontak dia ya gitu. Saya bilang, ngapain Tuhan? Masa memuridkan orang yang udah posting ayat tiap hari, ya kan? Yang ada juga, ih lu so tau banget sih. Iya. Kontak dia. Saya cuma nurut aja, saya bilang gini, halo apa kabar gitu. Dokter, kabar baik gitu. Gimana sekarang, gimana dan sebagainya. Terus singkat cerita bawa ke omongan bahwa saya punya kelas pemuritan. Kira-kira kamu mau join nggak gitu. Kaget saya, dia bilang gini, dokter 2 hari yang lalu saya baru berdoa. Saya bilang saya capek nih dengan apa yang saya alamin. Saya pengen banget deh engkau kirim saya mentor untuk saya belajar tentang engkau. Tapi ada syaratnya, dia bilang. Harus dokter. Bukan. Orang itu harus yang saya kenal. Iya. Udah lama dan kehidupannya sudah diubahkan. Wow. Saya kenal dia dari 2006. Jadi Sudah berarti belasan Tuhan tahun. itu kirimkan yang diajar itu hal-hal yang tidak pernah kita prediksi ya. Tiba-tiba Tuhan kirim yang wow. Terus dia bilang, saya kaget banget dokter ngajak begini. Oke dok, saya ikut langsung. Jadi saya nggak pernah sengaja cari-cari orang. Saya cuma duduk terus tiba-tiba ada juga yang kontak. Dok, saya dengar punya kelas pemuritan ya. Iya, boleh nggak saya join? Oh boleh, saya bilang. Terbuka. Sama Apakah siapa hanya aja. murid-muridnya itu hanya di dalam negeri atau ada di luar negeri juga? Sekarang karena kasih karunia Tuhan, saya punya dipercayakan murid Yesus yang juga domisilinya di luar Pulau Jawa dan di luar Indonesia. Wow. Jadi ada yang di Australia, ada yang di Jepang gitu ya. Kita kalau lagi ngumpul by Zoom gitu, Itu bahasanya apa, Dok? bahasanya Indonesia. Anak-anak mereka orang-orang yang Indonesia yang tinggal ada di di sana. luar. Iya. Oke. Itu tuh benar-benar fun gitu ya. Iya. Karena dulu saya nggak tahu, saya pikir kan ya pelayanan harus ke gereja gitu, tapi saya selalu ngerasa kayaknya gereja bukan tempat saya gitu. Maksudnya sudah banyak orang yang punya talenta di gereja gitu, saya mau kasih apa gitu kan. Ternyata Tuhan bukain, ya memang kamu harus keluar karena banyak gitu yang butuh Tuhan di luar gitu kan. Terus saya ingat banget tuh Tuhan bilang gini, karena dulu saya suka meeting ya kan, Zoom tuh kan waktu zaman pandemi COVID ya. Nah, terus saya nggak pernah berpikir untuk bikin langganan Zoom berbayar gitu, tapi Tuhan bilang udahlah langganan gitu. Buat apa Tuhan? Ternyata itu yang dipakai untuk media kita bisa bertemu secara online. Pemuritan itu ya. Dan saya kagetnya gini, orang mikir gini ya, harus onsite gitu. Ternyata saya melihat online pun Tuhan bekerja loh. Iya. Yes. Itu tembus batasan space dan waktu. Ya, betul. Jadi kalau misalnya lagi bersekutu sama teman-teman yang ada di luar negeri gitu ya, waktunya mereka jam 12 malam mungkin. Iya, Jadi kita ngikutin ya. Kita ngikutin dia gitu. Ya, tapi saya Tapi bersuka cita enjoy ya, sukacita ya. Wow. banget.
Ya, Keren dokter, aku keren. speechless banget. Tapi Iwan keren. iya keren banget tuh, Tuhan hebat banget. Tapi kan ini kan sekarang dokter menjalankan pelayanan yang sudah Tuhan berikan gitu ya dok. Iya. Tapi profesi dokternya nih gimana nih dok? Nah, itu dia. Saya tuh sampai protes sama Tuhan ya. Tuhan, saya belajar nih 6 tahun lebih ya, 6 tahun untuk dokter umum, terus 2 tahun untuk manajemen rumah sakit gitu ya. Saya kehilangan kesempatan untuk itu dong. Ternyata Tuhan bilang tidak. Karena salah satu fungsi dokter itu adalah mengedukasi pasien. Saya sedang merelokasi kamu untuk mengedukasi orang, bukan hanya terbatas pada tubuh, tapi pada jiwamu. Karena kalau roh kan kita begitu terima Yesus sudah spirit to spirit sama dia. Tapi kalau jiwa itu perlu dilatih untuk bersepakat dengan roh dan menerima dia. Jadi sebetulnya saya tidak meninggalkan profesi saya, Tetap ya. tetap. Karena dalam perjalanannya saya masih ketemu banyak orang yang juga struggling untuk kesehatannya. Iya. Jadi satu sisi saya bisa memberikan edukasi tentang kebenaran firman, tapi juga bagaimana kamu tetap sehat dalam tubuhmu. Tetap gitu. menjaga Jadi kesehatan holistik ya, Iya, tubuh, iya. jiwa dan roh Iya. dilayani. Ya, Lengkap. puji Tuhan. Lengkap. Dan satu sih yang saya pelajarin tuh gini, Tuhan membuat kita ada di tempat kita masing-masing bukan tanpa tujuan. Kalau di gereja gitu ya, mungkin kita mendidik orang yang ada di dalam gitu ya. Tetapi kalau di luaran sana, kita ketemu banyak orang yang mungkin gak kenal Yesus. Iya. Nah, either kamu jadi polisi, apakah kamu jadi guru, apakah kamu jadi dokter, apakah jadi bankir gitu ya. Sebetulnya Tuhan menaruh kamu di situ dengan tujuan. Artinya begini, jalinlah hubunganmu dengan Tuhan sedemikian dekat gitu ya, Erat ya. erat banget, sampai kamu punya hikmat untuk menjalankan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadamu. Jangan tinggalkan pekerjaan yang ada untuk masuk ke dalam pelayanan dengan konsep sendiri, tidak. Ya, ya. Untuk masuk ke dalam full time dan full heart pelayanan itu kamu harus dikonfirmasi 2 kali gitu sama Tuhan minimal gitu. Jadi benar-benar yakin gitu. Yang kenapa saya bilang gini, karena sebetulnya ujung tombaknya itu yang ada di pekerjaan sekuler. Iya, iya betul. Kenapa? Karena gini, orang bisa melihat gimana ya Yesus kalau dia tuh jadi seorang polisi, apa yang akan dia lakukan, ya kan? Saya nggak bahas polisi lah ya gitu. Atau gini, gimana kamu jadi seorang dokter yang baik sehingga yang nampak tuh bukan engkau tapi Iya. Yesus. Yesus. Orang bisa ngeliat, oh kalau Yesus tuh jadi dokter sekarang begini ya gitu. Atau misalnya jadi guru, oh kalau Yesus ngajar itu kayak begini ya gitu. Itu benar-benar merubah paradigma kalau menurut Betul. saya. Jadi kita melakukannya karena memang hidup kita udah ditukar sama Yesus gitu. Ini hidup dia yang keluar lewat hidup kita gitu. Seperti itu sih. Sesuatu yang sangat bermanfaat yang kita dengar hari ini ya. Iya. Bagaimana seharusnya kita sebagai anak Tuhan, dimanapun kita berada, orang boleh melihat Yesus hidup dalam hidup kita. Ya, hari ini saya baru sadar, maksudnya kita pakai baju merah putih. Oh iya. Nah, saya mau pertanyaan terakhir dari saya. Menurut Dokter Tami, merdeka yang sesungguhnya itu seperti apa sih? Merdeka yang sesungguhnya ya buat saya itu adalah waktu kita hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan buat diri kita, Dan kita lakukan gitu ya. yang kita lakukan. Begini maksudnya, kadang orang tuh nggak pernah ada yang mau ditolak kan. Iya. Semua rindu untuk diterima. Iya, betul. sama kan Ling? Betul. Saking nggak mau ditolak, kadang kita jadi pribadi yang lain, Betul. people pleaser. Iya. Padahal Tuhan create kita, menciptakan kita untuk jadi God pleaser. Nggak perlu cari persetujuan orang, kamu sudah disetujui sama Tuhan. Amin. Nggak perlu cari penerimaan dari orang lain, Yesus sudah terima kamu. Ya, Jadi itulah yang namanya, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita nggak lagi hidup dengan apa yang orang katakan, apa yang norma-norma atau value dunia katakan, tapi kita hidup berdasarkan prinsip kerajaan Allah, karena kita adalah warga negara kerajaan Allah. wow. Wow. Aduh luar biasa Luar podcast biasa kita ya. hari ini ya Tante ya, Dokter Tami. Terima kasih. Terima kasih. Ini Sama-sama. luar biasa banget bahwa tetaplah pada panggilan kita masing-masing ya Dok ya, Iya, dimanapun betul. kita ditempatkan. Kalau kita dipanggil Tuhan untuk melayani kayak Dokter Tami,
lakukan, kerjakan panggilan kita. Tapi kalau kita panggilannya masih di profesi kita, lakukan juga seperti Iya, untuk Tuhan ya Dok ya, betul. bukan untuk manusia. Sehingga orang melihat bahwa ada Yesus, Yesus dalam yang hidup hidup kita dalam gitu ya hidup Dok ya. kita. Mungkin ada Konklusi? konklusi terakhir dari dokter, dan kita minta nanti Dokter Tami untuk berdoa untuk kita. Ya, konklusi dari saya adalah bangunlah hubungan dengan Yesus Ya. sedemikian intimnya gitu, karena kita perlu itu, perlu hikmatnya Dia untuk menjalani kehidupan kita. Karena kehidupan yang kita punya bukan lagi punya kita sebetulnya. Itu adalah hidup yang ditukar. Hidup Yesus lewat kita. Jadi apapun yang ibu-ibu lakukan di sana gitu ya, percayalah Tuhan ada bersama ibu-ibu. Dan Dia akan memberikan hikmat itu, karena ibu-ibu tuh sebenarnya penolong ya untuk keluarganya gitu. Anda punya peranan yang luar biasa dan itu butuh hikmat Tuhan untuk menjalaninnya. Jadi bangun saja hubungan dengan Tuhan sedemikian intimnya, sehingga ya tadi pelayanan adalah inside out. Ya, Kita iya. memahami kasih Tuhan, kita terima dan kita bisa bagikan buat orang lain. Iya. Jadi cuma satu, bangun aja hubungan sama Dia. Iya. Dan jangan lupa kita dikasih Tuhan Roh Kudus. Ya. Bergaulah dengan Dia. Terima kasih Terima Dokter kasih Tami. Dokter Tami. Bolehkah Dokter Tami berdoa buat kita buat semua kita. dan buat teman-teman sahabat signifikan Ya. yang sedang menyaksikan podcast kita hari ini. Baik, mari kita satukan hati dalam doa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan hari ini kami boleh berdiskusi tentang kebaikan-Mu lewat setiap kami. Tuhan, kami percaya apa yang kami sharingkan lewat podcast ini membawa berkat bagi banyak putri-putri-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang pimpin dengan hikmat supaya setiap anak-anak-Mu yang mendengar boleh punya kerinduan untuk membangun hubungan yang begitu intim dengan Engkau Tuhan. Sehingga setiap orang yang ada di sekeliling kami boleh melihat ada Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, aku memberkati setiap pemirsa yang mendengar, kemudian juga Kak Debbie dan Cilingling beserta tim yang ada di sini. Tuhan, Engkau sendiri yang beracara, Engkau memberkati dan memperlengkapi setiap mereka Tuhan, sehingga mereka boleh jadi perpanjangan tangan-Mu. Dan Tuhan Yesus, kami bersepakat di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus, setiap firman yang sudah keluar, yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, bahkan akan mengerjakan hingga tuntas apa yang Kau rancangkan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-Mu di dalam nama Putra-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin.